Jadi bagaimana guru itu bisa mengemas pembelajaran sehingga nantinya pembelajaran itu benar-benar bermakna ya, dan benar-benar anak itu berinteraksi, sehingga kalau anak itu sudah berinteraksi dengan materi, semuanya akan bermain Bapak Ibu. Mulai dari nalarnya bermain, sikapnya bermain gitu ya. Bahkan mungkin verbalnya dia juga akan terlatih gitu. Kemudian kalau misal kita bisa sematkan semuanya itu ya terkait mungkin beberapa dari dimensi profil gitu ya, maka itu juga akan membantu anak-anak untuk bisa berkembang secara optimal gitu. Baik itu knowledge-nya ataupun juga empati atau di dalam hatinya gitu. Jadi lahir batin gitu ya. Jadi kalau kita ngasih hak itu jangan cuma haknya untuk otaknya saja gitu, tapi otak untuk hati, nafkah untuk hatinya juga dapat gitu ya, nggak cuma suami istri ini ya. Jadi anak-anak juga berhak untuk mendapatkan itu gitu. Nah selanjutnya untuk proyek penguatan P3 ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu gitu ya. Sebenarnya ini tuh juga berangkat dari bagaimana sih nantinya ketika diberlakukan atau diterapkan gitu adanya P5 tadi, itu bisa jadi memberikan solusi gitu terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Jadi lagi-lagi kayak bukan perayaan ya Bapak Ibu ya, tapi lebih sebenarnya pengennya itu membantu gitu. Kalau misal memang ada yang bisa dibantu gitu ya, walaupun mungkin membantunya kecil. Yang saya bilang itu mungkin langkah-langkah kecil gitu, apalagi untuk anak-anak yang masih di pendidikan dasar gitu ya, yang masih di anak PAUD, masih SD gitu ya. Itu mungkin dampaknya memang tidak terlalu besar gitu, ataupun mungkin langkahnya yang dilakukan juga mungkin langkah-langkah kecil gitu ya. Tapi berharapnya anak-anak itu jadi peka gitu ya terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya sendiri fleksibel ya Bapak Ibu ya. Mulai dari pemilihan muatannya seperti apa, kegiatan pengemasannya seperti apa gitu ya. Kemudian waktunya kapan, itu sudah diserahkan kepada sekolah ataupun mungkin tim yang sudah dibentuk nantinya. Begitu. Dan diharapkan juga nantinya bisa melibatkan masyarakat atau di dunia kerja. Tapi yang untuk melibatkan masyarakat ini nanti ada beberapa level gitu ya. Ada yang belum perlu dulu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal yang sudah tingkat mahir gitu ya, ataupun mungkin sekolahnya sudah cukup gitu, maka melibatkan masyarakat itu akan jauh lebih baik gitu. Karena anak-anak juga akan berinteraksi lebih dalam gitu ya dengan masyarakat. Gitu. Jadi ini kalau P5 itu tadi ya bisa masuk dari kokurikuler juga bisa gitu ya. Dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter. Kemudian pelaksanaannya fleksibel gitu ya. Dirancang terpisah dari intra gitu ya. Jadi boleh kontennya atau konteksnya itu dimasukkan di dalam pembelajaran gitu ya, dalam intra, tapi nanti hasilnya itu sendiri. Jadi pelaksanaannya itu sendiri gitu ya untuk P5. Karena nanti di kurikulumnya itu juga ada sendiri jam-jamnya itu ada sendiri. Gitu. Kemudian disiapkan juga gitu ya. Kenapa disiapkan juga untuk anak-anak juga masuk ke dalam dunia pekerjaan gitu nantinya gitu ya. Kalau misal apalagi untuk anak-anak SMK gitu. Nah, contoh-contoh ringan gitu ya yang bisa diangkat. Kalau misal kayak di SD, mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Karena mungkin di daerahnya misal, mungkin di daerah yang sering kritis air bersih gitu. Karena mungkin mata airnya mengering. Nah, ini anak-anak bisa diajak riset itu ya. Kenapa kok sampai mata airnya itu mengering gitu ya. Kemudian di akhir proyeknya bisa bikin kayak, oh kalau misal pengen dapat air yang banyak, salah satu yang bisa dilakukan itu adalah penghijauan. Kenapa? Karena apa? Karena pohon itu bisa menyerap dan menyimpan air gitu kan. Nah itu nanti bisa membuat akhirnya air itu bisa jadi ada sumbernya lagi gitu. Nah ini bisa kerjasama nih kalau misal dari level yang pertama sudah jalan, terus tahun kedua pengen bikin lagi gitu ya. Kemudian sudah tahun ketiga pengen bikin lagi dan itu sudah bisa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, why not? Atau bahkan dari awal sudah bisa bekerja sama dengan lingkungan hidup boleh gitu ya, karena Dinas Lingkungan Hidup itu biasanya memberikan tanaman-tanaman gratis ya.
Jadi Bapak Ibu boleh minta biasanya untuk kepentingan sekolah itu biasanya diizinkan dan diberi gitu ya. Kemudian SMP misal, siswanya ini tinggal di daerah, nelayan gitu ya, ataupun mungkin pesisir gitu ya. Kemudian mereka mengetahui nih, jadi ketika tahu di apa namanya, di daerahnya itu tadi, bapak-bapak nelayan itu mungkin dapat beberapa tangkapan ikan gitu ya, ataupun mungkin diantaranya di gurita. Tapi mungkin ketika dijual ternyata tidak banyak laku nih si gurita ini. Terus siswa tahu misalnya, siswa sama guru gitu tahu bahwa ternyata gurita itu yang nggak kejual itu dibuang ke laut gitu. Maka siswa kita ajak berpikir nih gimana caranya biar gurita ini tadi tidak kembali lagi ke laut karena dia kan sudah meninggal ya, sudah mati gitu meninggal. Nah, bisa jadi kita bisa bikin tuh proyek olahan gurita gitu. Jadi itu untuk anak-anak SMP insya Allah sudah cukup, bisa gitu ya untuk bisa mengembangkan itu. Kemudian untuk SMA, nah ini katakan misal ada semacam pembulian gitu ya terjadi di, sekolah gitu. Maka sekolah punya inisiatif untuk mengadakan kayak mendekatkan gitu ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Caranya seperti apa? Oh, mungkin dilakukan dialog antar siswa. Oh, ternyata dialog antar siswa aja itu termasuk dalam P5, Bu Lina. Iya, bisa gitu ya. Jadi tidak harus yang mengeluarkan uang banyak itu enggak gitu. Jadi hal-hal yang kayaknya itu biasa aja gitu yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu dulu gitu ya sebelum ada kurikulum merdeka, ternyata itu masuk P5 ya nggak apa-apa, itu bisa dilakuin gitu. Nah, misal kayak tadi dialog antar siswa. Terus kalau misal di tahun selanjutnya Bapak Ibu mau mendatangkan narasumber gitu ya, bisa jadi kalau misal dari komunitas yang juga mungkin karena tadi pembuliannya terkait dengan etnis gitu ya, etnis kaum minoritas gitu. Maka kita bisa ngundang nih narasumber terkenal mungkin ya dari komunitas dari lintas etnis tersebut gitu. Jadi untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, barangkali memang mereka belum tahu gitu. Ataupun mungkin bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian gitu ya, katakan untuk anak-anak SMA kan sudah tidak takut nih gitu ya. Kalau misal untuk anak-anak SD kadang kalau misal, di apa namanya, didatengin polisi gitu udah takut duluan gitu ya. Kecuali kita sudah sampaikan bahwa nanti ada bapak polisi ke sini untuk memberikan edukasi gitu, nggak masalah. Jadi, kalau misal untuk anak-anak SMA juga biar tahu, bahkan kadang mungkin ya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada anak-anak SMA gitu. Mungkin, belum 17 tahun, anak-anaknya masih kelas 1, 16 tahun gitu, sudah bawa motor ke sekolah, atau yang nggak pakai helm, nggak punya SIM dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga bisa melakukan kerjasama dengan itu. Dan itu juga bisa diangkat jadi salah satu profil atau P5 itu sendiri. Kemudian untuk anak-anak SMK. Nah, bisa jadi mungkin karena ada anak-anak SMK itu ternyata kok tidak banyak ya yang terserap ke dunia kerja secara langsung gitu. Setelah dikulik gitu ya, ternyata memang mereka masih kurang pengalamannya. Mereka tidak bisa mandiri gitu ya ketika diberikan beban pekerjaan tertentu gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan itu ragu gitu ya untuk merekrut mereka. Nah, ini kemudian bisa dilakukan dengan cara apa? Melakukan kunjungan ke industri yang kemudian anak-anak setelah kembali dari kunjungan, itu kayak kegiatan tengah semester yang dilakukan sekolah saya biasanya, itu ada kegiatan tengah semester yang kemudian mereka harus keluar gitu ya. Kebetulan kalau sekolah saya kan masih SD ya. Kalau SMK langsung ke industrinya gitu. Nah, kemudian setelah mereka pulang, diajaklah untuk merefleksikan apa yang mereka dapat di sana. Apa yang mereka dapat di sekolah, gabungkan gitu ya, agar mereka punya skill baru, kemampuan baru yang kemudian nantinya bisa berimbas pada pengembangan kemandirian mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya dibutuhkan gitu di dalam dunia pekerjaan atau dunia industri gitu. Karena memang SMK itu kan memang dirancang kurikulumnya untuk mereka siap bekerja gitu ya. Jadi harus ada itu. Karena di SMK sendiri juga untuk dimensi profilnya nanti ada tambahan gitu ya, yaitu kebekerjaan gitu ya. Nah, kemudian yang SLB ya, SLB. Katakan misal anak-anak itu sukanya minum teh gitu ya, barangkali teh kemasan gitu ya.
Nah, kita bisa edukasi, oh ternyata kalau kalian suka teh, teh itu terdiri dari bahannya apa aja sih gitu ya. Oh ternyata bahannya itu, apa namanya, bisa jadi teh celup. Nah, oh teh itu ada berapa jenis, ada teh celup, ada teh yang harus diseduh dulu gitu ya. Kemudian apalagi, oh ada gula. Nah, kalau misal mau bikin 1 gelas bagaimana, gulanya berapa, tehnya bagaimana gitu ya. Nah, bikin teh aja itu sudah jadi proyek gitu ya untuk anak-anak SLB. Anak-anak Bu, anak-anak kelas 1 boleh nggak ya proyek bikin teh sendiri gitu? Loh boleh gitu ya, apalagi masih masih kelas 1 gitu kan belum semua anak-anak bisa serving dirinya sendiri gitu ya, membuat teh untuk dirinya sendiri itu belum 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 tentu. Bahkan toilet training aja kadang masih ada yang perlu diajarin gitu ya untuk anak-anak kelas 1.